Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih diberi nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Semuanya itu anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami sudah bersiap untuk mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami fokus kepada apa yang akan kami dapatkan lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca pujian Mazmur ya. Pujian Mazmur terdapat dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari kita menyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap
Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang dikatakan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Laban adalah orang Haran. Laban adalah anak dari Betuel dan saudara dari Ribka, istrinya Ishak. Laban adalah paman dari Esau dan Yakub. Laban mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Rahel dan Lea. Pada suatu hari, Yakub melarikan diri dari Esau dan mengungsi ke rumah Laban. Sejak saat itu, Yakub jatuh cinta kepada Rahel, anak dari Laban. Melihat itu, Laban memanfaatkan Yakub untuk menjadi hambanya. Yakub bekerja di ladang dan ternak milik Laban selama 14 tahun. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub rela bekerja selama 14 tahun di ladang dan ternak milik Laban. Tetapi Laban memperlakukan Yakub secara tidak adil dalam pembagian hasil. Melihat ketidakadilan yang dilakukan mertuanya terhadap dirinya, akhirnya Yakub melarikan diri. Dia membawa kedua anak Laban serta cucu-cucunya dan juga ternaknya. Ketika Yakub melarikan diri, Laban sedang berada di ladang. Dia sedang mencukur bulu-bulu dombanya, sehingga ia tidak mengetahui kepergian Yakub. Akhirnya Laban mengejar Yakub. Ketika menemukan Yakub, Laban membuat perjanjian antara dirinya dan Yakub. Dia dan Yakub mendirikan suatu tugu dari batu sebagai tanda peringatan perjanjian antara mereka dan menjadi saksi, supaya mereka tidak melewati batas hak daerah sesuai dengan janji Allah. Dan mereka mengundang Allah untuk menjadi saksi bagi mereka agar tidak melanggar perjanjian itu. Adik-adik, dari kisah Laban dan Yakub ini kita belajar
bahwa kita hidup itu harus adil, tidak boleh serakah, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan memanfaatkan orang lain. Itu tidak baik ya. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain dan hidup dengan penuh kedamaian. Dan juga misalnya di sekolah, adik-adik sangat berprestasi. Adik-adik gak boleh sombong, apalagi membuli, mengejek teman-teman yang prestasinya lebih rendah dari adik-adik. Tapi adik-adik harus membantu mereka. Di situ kalian sudah menjadi berkat dan sudah mempraktekkan kasih Tuhan kepada teman-teman kalian. Dengan demikian, pasti Tuhan Yesus senang melihat kebaikan yang kita lakukan itu. Dan kita juga harus hidup dengan penuh kedamaian. Adik-adik, sampai di sini dulu ya firman hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Meresponi firman Tuhan hari ini, kita menyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Kiranya firman itu menjadi berkat dan menjadi penuntun untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk COVID yang masih terjadi di negara kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap para tim medis, dokter-dokter, setiap perawat yang sampai sekarang berjuang mengobati dan menangani kasus COVID ini. Tuhan selalu memberi mereka kesehatan, kekuatan, serta semangat. Dan juga pasien-pasien COVID yang sudah terinfeksi, Tuhan juga memberi mereka kesehatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga buat kami yang masih terus di rumah, kami berdoa biarlah kami selalu sehat dan kami selalu terlindung oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam pembelajaran di rumah, juga Tuhan memberi kami kepintaran sehingga kami dapat belajar walaupun dari rumah itu dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, Tuhan selalu memberi mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga mereka dapat mendidik kami dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat gereja, Tuhan memberkati gereja-gereja walaupun sampai sekarang ini kami beribadah masih di rumah melalui online, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan doa ini dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi, dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Kami sudah mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya firman yang sudah kami dengar dan puji-pujian yang sudah kami nyanyikan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.